semakin tingginya demand masyarakat terhadap kecantikan, skincare. Selain itu, juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat-obat herbal. Saya rasa hal ini adalah salah satu potensi bisnis yang cukup baik. Tetapi, untuk membuat sebuah pabrik tentunya dibutuhkan biaya yang lebih besar. Apalagi untuk mengurus perizinan seperti BPOM dan lain sebagainya, itu memakan waktu yang sangat lama dan cukup ribet ya teman-teman. Dengan IPO-nya Brigit ini dengan kode ticker obat, rasanya ini adalah IPO yang cukup tepat. Dan menurut saya hal ini cukup menarik. Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat IPO ini cukup menarik karena IPO ini dikawal oleh Oso Sekuritas. Dimana kalau kita lihat track recordnya, Oso Sekuritas ini belum pernah mengawal IPO satupun. Dan ini membuatnya juga cukup menarik. Lalu, apa sih yang membuat menarik dari si Oso Sekuritas ini? Di video ini ada 3 hal utama yang ingin saya bahas. Yang pertama, profil lengkap mengenai PT Brigit Bio Farmaka Teknologi. Yang kedua, mengenai Oso Sekuritas. Dan yang terakhir, kesimpulan dari video ini. Jadi, pastikan teman-teman menonton sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewatkan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu supaya nggak ketinggalan info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik. PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk dengan kode ticker obat merupakan perseroan yang memiliki beberapa jenis produk maklun. Seperti produk pangan olahan ada 131 produk, lalu produk kosmetik sebanyak 277 produk, dan produk herbal sebanyak 248 produk. Di mana untuk produk maklun pangan sendiri terdiri dari minuman serbuk dan teh premium. Selain itu, jenis produk maklun, produk herbal seperti kapsul herbal dan madu. Lalu, beberapa jenis produk maklun kosmetik seperti hair care, body care, dan face care. Di sini dijelaskan juga bahwa hasil manufaktur atau produksi untuk produk tertentu sesuai dengan permintaan klien milik merek. Artinya, jika teman-teman ingin membuat suatu produk dengan mereknya teman-teman sendiri, di mana produk-produk yang teman-teman tawarkan itu berupa produk herbal, produk kosmetik, lalu kemudian madu, maka bisa nih kalau mau maklun melalui PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk. Seperti yang sempat saya singgung di awal, untuk membuat perusahaan obat maupun kosmetik itu regulasinya sangat ketat ya teman-teman. Jadi kalau mau cepat, cara yang paling mudah adalah melalui maklun seperti ini. Karena di sini juga dijelaskan bahwa hasil manufaktur atau produksi sesuai dengan permintaan klien dan pemilik merek. Untuk segmen usaha penjualan, perseroan mengklasifikasikan usahanya menjadi 3 segmen yang terdiri atas obat tradisional, kosmetik, dan obat minuman lainnya. Segmen obat tradisional memberikan kontribusi penjualan terbesar untuk perseroan ini. Berikut ini adalah segmen usaha per Juni 2024. Untuk penjualan herbal tradisional sebesar 24 miliar, lalu untuk kosmetik 16 miliar, kemudian minuman fungsional dan botanikal sebesar 15 miliar rupiah, dengan total dari penjualan sebanyak 55 miliar rupiah. Lalu untuk laba kotornya, produk herbal menghasilkan laba kotor sebesar 10 miliar, produk kosmetik sebesar 9 miliar, minuman fungsional dan botanikal sebesar 5 miliar, dan jika ditotal, jumlahnya adalah 24 miliar rupiah. Dan jika dilihat dari segi persentase, untuk herbal atau tradisional, kontribusinya sebesar 42%, kosmetik 54%, minuman fungsional dan botanikal 37%. Dan kalau ditotal, sebesar 44%. Jadi untuk margin profitnya ini cukup bagus ya teman-teman, karena bisa sampai 44%. Dan saya rasa ini sudah jadi rahasia umum kalau perusahaan di bidang kosmetik dan juga herbal itu profitnya memang tebal ya teman-teman. Apalagi kalau yang pegang merek itu seorang influencer atau artis-artis yang punya banyak follower. Tentu hal itu juga sangat mempengaruhi terhadap harga jual produk yang mereka miliki. Untuk kinerja keuangannya sendiri secara year on year, di tahun 2021 berhasil mencatatkan penjualan sebesar 38 miliar rupiah. Lalu di tahun 2022 naik menjadi 39 miliar rupiah atau kenaikannya sebesar 2%. Kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 57 miliar rupiah
Atau jika dipresentasikan, kenaikannya ini sebesar 48%. Jika dilihat dari Juni 2023 sampai dengan Juni 2024, di Juni 2023 hasil penjualannya sebesar 19 miliar rupiah, tetapi di Juni 2024 sebesar 55 miliar rupiah, atau persentase kenaikannya sebesar 184%. Ini kenaikan yang cukup menarik ya teman-teman. Dan jika kita lihat dari sisi laba bersihnya, di tahun 2021, laba bersihnya sebesar 16 miliar rupiah. Lalu di tahun 2022 menjadi 12 miliar rupiah atau turun sekitar 21%. Lalu di tahun 2023 pendapatannya masih sama sekitar 12 miliar rupiah atau jika dipresentasikan minus 3%. Dan ini menurut saya penurunan yang tidak terlalu besar. Tetapi jika kita lihat laba bersihnya di bulan Juni 2023 yang hanya 4 miliar rupiah dan di bulan Juni 2024 menjadi 13 miliar rupiah, maka laba bersihnya ini meningkat sebesar 196%. Menurut saya, bisa dibilang meskipun perusahaan ini tidak terlalu besar, tapi dari segi profitnya ini cukup menarik ya teman-teman. Dan biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini, perusahaan bisa lebih fokus terhadap produksi karena mereka hanya fokus untuk produksi ke klien-kliennya tanpa perlu bingung untuk melakukan branding maupun untuk menjual produk-produknya. Meskipun untuk perusahaan maklun sendiri juga punya beberapa kelemahan. Dan kelemahan ini nanti juga kita akan bahas di kesimpulan. Valuasi obat berdasarkan laporan keuangan di bulan Juni 2024, potensi market cap-nya berkisar antara 198 miliar sampai dengan 210 miliar. Dengan price per share 2,1 sampai dengan 2,3 kali. Dan untuk PE-nya 9,7 sampai dengan 10,3 kali. Dan untuk PBV-nya 2,38 sampai dengan 2,43. Menurut saya untuk dari segi valuasinya sendiri ini masih bisa dibilang wajar ya teman-teman. Dan kalau kita lihat memang sepertinya untuk IPO di bulan Januari ini beberapa perusahaan valuasinya cukup murah ya. Kalau kita bandingkan IPO di tahun 2024 biasanya valuasinya itu gila-gilaan dan sangat mahal-mahal sekali. Bahkan ada yang tidak masuk akal. Tetapi meskipun begitu masih saja banyak investor retail yang tertarik untuk membeli sahamnya. Apakah hal ini juga ada pengaruh terhadap kontrol BEI yang semakin ketat? Karena seperti yang kita tahu, ada beberapa pejabat BEI yang tertangkap karena kasus IPO seperti ini. Dan menurut saya, hal ini cukup menarik. Artinya, BEI sekarang udah tidak asal-asalan lagi untuk menerima IPO. Karena untuk perusahaan-perusahaan yang asal-asalan IPO, yang paling dirugikan adalah investor retail. Karena investor retail adalah ujung terakhir dari IPO-IPO seperti ini. Rencana IPO saham dengan kode tiker obat, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 170 juta lembar saham atau mewakili sekitar 28,33%. Dengan harga penawaran berkisar antara Rp330 sampai dengan Rp350. Di mana untuk potensi pendanaannya berkisar antara 56,1 sampai dengan 59,5 miliar rupiah. Menurut saya untuk target pendanaannya ini tidak terlalu besar ya teman-teman. Dan kalau menurut saya ini termasuk IPO yang kecil. Biasanya untuk IPO kecil seperti ini hanya cocok untuk mencari jangka pendek. Karena kalau untuk jangka panjang biasanya sih kurang menarik. Kalau menurut teman-teman gimana? Cukup menarik nggak ikutan IPO yang kecil? Karena IPO yang kecil itu juga punya kelebihan. Dengan dana yang tidak terlalu besar, artinya bandar sangat mudah sekali untuk menaikkan harganya. Tapi sayangnya, kalau IPO-nya dengan nominal kecil, mau keluarnya juga lebih mudah. Dan kalau teman-teman retail tidak hati-hati, maka bisa jadi yang jadi korbannya ya teman-teman. Jadi, untuk IPO seperti ini, saya harap teman-teman tetap harus berhati-hati. Dan bagi teman-teman yang ingin ikutan IPO-nya, penawaran awal di tanggal 18 sampai dengan 25 Desember 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 3 sampai dengan 7 Januari 2025. Sedangkan untuk tanggal pencatatannya di tanggal 9 Januari 2025. Di mana untuk rencana alokasi dana 100% dana IPO dan pelaksanaan waran seri 1 digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, penambahan produksi, dan pengembangan pemasaran. Kalau dilihat di sini,
Untuk rencana IPO-nya cukup menarik ya teman-teman. Mudah-mudahan ini benar dilakukan sesuai dengan prospektusnya. Untuk menarik minat para retail, pada IPO ini rencananya juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan jumlah sebanyak 85 juta lembar dengan rasio waran 2:1, yang artinya jika teman-teman beli 2 sahamnya akan gratis 1 waran, di mana untuk harga pelaksananya sendiri sebesar Rp350. Dan untuk nilai pelaksanaan waran sekitar 29,8 miliar rupiah, di mana untuk masa perdagangannya efektif sejak 9 Januari 2025 sampai dengan 5 Januari 2026. Dan untuk masa pelaksanaannya di tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Bagi teman-teman yang belum begitu familiar dengan Oso Sekuritas, sebenarnya Oso Sekuritas sendiri udah berdiri sejak tahun 1988. Bahkan ini jauh sebelum saya lahir ya teman-teman. Jadi tidak aneh kalau mungkin sebagian teman-teman belum begitu paham dengan sekuritas ini. Di mana di tahun 1988 berdiri dengan nama PT Kapita Sekurindo. Lalu di tahun 2011 namanya berubah menjadi Oso Sekuritas Indonesia. Di mana Oso Sekuritas Indonesia tercatat memiliki 24 kantor cabang di seluruh Indonesia. Kantor ini tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi. Artinya, Oso Sekuritas sendiri bukanlah sekuritas baru ya teman-teman, tapi sebenarnya sekuritas yang lama. Tapi sayangnya, Oso Sekuritas ini di tahun 2021 pernah disuspend hingga dicabut izinnya oleh BII. Dan kalau kita lihat sekarang, Oso Sekuritas ini termasuk sekuritas yang transaksinya kecil ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung akses saja di Stockbit. Oso Sekuritas ini letaknya di bawah dengan kode broker AD ya teman-teman. Lalu dengan transaksi sekecil ini, apakah sekuritas ini berpotensi mampu untuk mengerek sahamnya? Kalau menurut saya sih harusnya mampu, karena dengan target IPO sekitar 55 miliar bukan termasuk nominal yang terlalu besar. Jadi, meskipun dengan sekuritas yang cuma satu, harusnya bisa membawa harganya terbang tinggi. Tapi, biasanya namanya juga di pasar saham ya teman-teman, yang dicari adalah keuntungan. Kalau misalnya mungkin nanti merasa udah untung dari sekuritasnya, ya bisa jadi dia juga akan buang kiri saham yang dikawalnya. Ibaratnya, untuk ikutan IPO sekuritas yang belum terlalu familiar, itu ibaratnya cacing-cacing naga-naga ya teman-teman. Kalau hancur ya jadi cacing, tapi kalau dibawa terbang ya bisa jadi naga. Kalau menurut teman-teman gimana? Cukup menarik nggak dengan sekuritas baru yang track recordnya belum begitu familiar? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan maklun di bidang obat, kosmetik, dan juga produk-produk herbal. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan, menurut saya perusahaan ini cukup menarik ya teman-teman. Apalagi adanya demand terkait dengan kosmetik, lalu kemudian obat herbal, ini harusnya menjadi market yang cukup menarik. Dan ini bisa menjadi prospek cerah perusahaan ini di masa depan. Kesimpulan yang ketiga, untuk valuasinya, sekelas perusahaan IPO bisa dibilang wajar ya teman-teman, karena PBV-nya cuma 2 kali. Kesimpulan yang keempat, untuk track record underwriter-nya, ini masih belum punya reputasi ya teman-teman. Karena saya lihat Oso Sekuritas ini masih belum terlalu familiar. Biasanya kita yang familiar itu adalah sekuritas-sekuritas besar. Seperti LG atau Trimegah Sekuritas, OD, BRI Dana Reksa Sekuritas, dan juga PD atau Indo Premier Sekuritas. Tapi kalau untuk Oso Sekuritas sendiri, ini transaksi hariannya aja cukup kecil ya teman-teman. Bahkan pernah saya lihat posisinya ada di paling bawah. Ini bisa jadi debutnya supaya menarik para investor retail. Kesimpulan yang kelima, untuk menarik minat para investor retail disediakan bonus waran 2:1. Yang artinya kalau teman-teman beli 2 sahamnya akan dapat gratis 1 waran. Dan ini biasanya cukup menarik buat para retail. Tapi kalau saya sih harapannya, kalau bisa jangan 2:1, tapi 1:1. Kesimpulan yang terakhir, bagi teman-teman yang hanya fokus terhadap saham-saham dengan kategori syariah, saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk keputusan final mengikuti keputusan dari DSN MUI. Untuk IPO ini kemungkinan saya nggak ikutan ya teman-teman, karena saya masih belum tahu dengan track record underwriter-nya. Ataupun kalau mungkin ikutnya nggak terlalu besar.
Paling beli sedikit aja, yang penting cukup untuk beli cilok ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Ikutan atau skip di IPO ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan perlu saya ingatkan bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun tidak beli ya. Semua keputusan ada di tangan masing-masing investor. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.